Takutkah Anda dengan hal-hal yang tak terlihat? Sambutlah, karena kita akan memasuki dunia yang penuh dengan misteri dan ketakutan. Selamat datang di episod baru kami, di mana kita akan mengajak Anda untuk menjelajahi kisah seram yang menggetarkan jiwa. Siapkan diri Anda karena pengalaman yang menegangkan sedang menanti. Kisah ini dialami oleh Modi Alvianto W. tentang penjual es buah dengan pesugihan anjing hitam di samping kios. Ceritanya bermula tentang sebuah kios kecil di depan rumah, kecil sekali, dengan satu blender yang baru mereka beli. Keluarga itu memulai usaha es buah dengan modal seadanya. Konon mereka harus menggadai BPKB motor sebagai modalnya. Beberapa bulan kemudian, mereka mencapai keberhasilan yang agak janggal ketika geraman anjing mulai sering terdengar di sekitar rumah. Keluarga itu sudah menempati rumah kontrakan di dekat gapura desa sejak lama. Bahkan mereka termasuk salah satu pendatang yang masuk kali pertama ke desa saya. Kalau tidak salah ingat, mereka masuk ke desa pada awal tahun 1098 ketika reformasi di Indonesia mulai menyala. Kalau tidak salah, keluarga itu berasal Klaten. Namun, sebenarnya kami tidak ada yang benar-benar tahu. Sebagai salah satu pendatang awal di desa saya, keluarga mereka sudah dianggap sebagai warga senior. Dua anak mereka, Angga dan Nina, menjadi dekat dengan saya. Maklum, kami seumuran. Kedua anak ini, terutama Angga, membantu bapaknya yang sejak dulu menjadi buruh tani. Nah, sang ibu, Bu Sila, adalah ibu rumah tangga biasa. Untuk membantu keuangan keluarga, Bu Sila dibantu Nina menjalankan usaha es buah di depan kontrakan. Awalnya, es buah tersebut tidak bisa dibilang ramai. Maklum, orang desa tidak terlalu menggemari es buah. Poci, gula batu, dan gorengan mungkin malah sukses. Kondisi keuangan dan seekor anjing yang lucu. Mereka berada di bawah garis kemiskinan. Setidaknya di atas kertas catatan dari kecamatan yang berisi daftar keluarga penerima bantuan, meski serba pas-pasan, keluarga itu memelihara seekor anjing berwarna hitam. Mereka tidak memberinya nama, namun yang pasti ia anjing yang lucu dengan mata berwarna putih kehijau-hijauan. Kami di desa memanggilnya anjing, sebuah panggilan yang bisa kamu artikan sebagai makian, makanya kami malah menyukainya. Mengharapkan penghasilan sebagai buruh tani untuk mengangkat keluarga dari garis kemiskinan tentu agak naif. Usaha es buah pun hanya sebatas menyambung agar hari ini bisa membeli tabung gas 3 kiloan dan bayar listrik. Kondisi itu yang memaksa Angga tak lanjut ke bangku kuliah. Nina, tamatan SMP yang untungnya menjadi anak yang rajin dan sangat menurut kepada ibunya. Oh iya, si anjing tadi hidup dalam nuansa yang sebetulnya menyenangkan. Ia makan sisa-sisa nasi yang diulet dengan remukan telur rebus. Keluarga itu memeluk agama Islam, namun mereka sayang ke anjing itu. Pada awalnya, itu pemandangan yang janggal, tapi lambat laun kami terbiasa juga. Perubahan drastis di kios es buah dan menghilangnya si anjing. Kalau tidak saya mencatat, kios es buah Bu Sila hanya ramai di 2 minggu awal. Setelah itu sepi. Suara blender untuk memasak minuman sasetan juga sudah jarang terdengar. Mungkin anak-anak di desa terlalu patuh kepada larangan untuk enggak jajan sembarangan yang pernah tenar dengan sebutan es terus. 2 bulan setelah membuka kios es buah, Bu Sila sudah mulai jarang terlihat di kiosnya. Hanya Nina yang setia menunggu sambil memandang hamparan sawah hijau yang digarap bapaknya. Mungkin dia sedang membayangkan sawah subur itu milik bapaknya.
Kelak ketika panen, dia bisa membeli ponsel seperti kawan-kawan sepermainannya. Masuk bulan ketiga, secara tiba-tiba suara blender rutin terdengar dari pagi sampai petang. Sementara itu, kios es buah Bu Sila tak pernah sepi. Bahkan deretan motor yang parkir kini terlalu rapi, seakan-akan ada tukang parkir yang merapikan kendaraan para pelanggan. Bagaimana bisa? Tidak sampai 1 bulan kemudian, kios menyedihkan itu menjadi ramai. Tepat pada saat itu juga, si anjing menghilang. Nina sedih sekali ketika menceritakan kejadian itu kepada saya. Angga bersikap biasa saja. Dia memprediksikan si anjing pergi ke desa sebelah demi mendapatkan makanan yang lebih banyak untuk anjing seusianya. Suara anjing menggeram di dekat kios es buah. Selepas kios es buah menjadi sangat ramai, Bu Sila masih jarang terlihat berada di kiosnya. Makanya, Angga yang awalnya membantu sang bapak kini menghampiri Nina di kios. Oh iya, kios kecil itu kini sudah lebih besar. Bahkan si bapak menggabungkan 2 kios menjadi satu untuk memberi tempat yang lebih luas kepada buah-buah yang menjadi bahan jualan. Bu Sila sendiri hanya sesekali terlihat menengok kiosnya. Biasanya dia terlihat di ujung sore menjelang petang. Kadang dia hanya keluar ketika matahari sudah benar-benar tenggelam. Dia membantu Nina membersihkan sampah sisa-sisa jualan yang kini semakin menumpuk. Malam harinya, keluarga itu tidak pernah lagi keluar dari rumah. Si bapak sudah jarang datang ke arisan RT, apalagi ronda. Sementara itu, Angga yang kadang ikut saya menghabiskan waktu di angkringan dekat lapangan, tak terlihat juga batang hidungnya. Kalau Nina sendiri sudah sejak lama jarang pergi main di malam hari. Sebuah kebiasaan yang sebetulnya agak saya sesalkan. Satu kejanggalan terjadi ketika para pemuda mengitari desa untuk mengambil jimpitan berupa uang receh ketika meronda. Jadi, setiap melintas di depan kios es buah itu, suara geraman anjing selalu terdengar. Selalu. Artinya, para pemuda selalu mendengar geraman anjing. Salah satunya saya sendiri yang mendapat jadwal ronda setiap Sabtu malam. Karena terlalu sering mendengar suara geraman anjing di dekat kios es buah, sebagai warga yang baik kami melaporkannya ke pemilik kios. Namun si bapak justru menghardik kami. Dia menyuruh kami untuk tidak mengurusi hal-hal absurd mengingat si anjing sudah lama menghilang. Satu pemandangan ganjil terjadi malam itu. Ketika si bapak menghardik kami, Bu Sila terlihat mengintip dari jendela di samping pintu rumah. Kami bisa melihat dengan jelas matanya yang seputih marmer dengan seburat warna hijau. Namun malam itu tidak ada suara geraman anjing terdengar. Akhir sebuah cerita. Kalau kamu membayangkan ini cerita horor di mana tumbal pesugihan mati menggenaskan, maka kamu sangat salah. Ini adalah salah satu kenyataan di desa. Ketika warganya hidup di bawah garis kemiskinan, betapa kemiskinan meniadakan akses informasi dan mendorong manusia ke tepi jurang kepasrahan. Ketika tulisan ini tayang, berarti keluarga itu sudah pindah dari desa. Iya, belum lama ini mereka membeli sebuah ruko di kota. Mereka akan tinggal di sana, sekaligus melanjutkan usaha es buah. Saya tidak tahu apakah pesugihan anjing hitam itu masih mereka bawa juga. Yang pasti, suara geraman anjing masih terdengar di kala malam, di dekat bekas kios legendaris. Saya hanya khawatir apa terjadi ketika si anjing itu lapar dan memutuskan bahwa warga desa adalah makanan yang terlalu nikmat untuk dilewatkan. Itu saja. Catatan dari penulis, saya tidak mendapatkan izin untuk menuliskan nama si bapak, nama desa, dan nama kios es buah. Demi keamanan, saya mematuhi larangan tersebut. Nah, ini tulisan dari Modi Alvianto W. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan tunggu video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.